Shalom, Damai damai di di hati. hati. Puji nama Tuhan, bersyukur senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Doa kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Yes. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tentunya dari renungan MTPJ yang terambil dalam Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 hingga yang ke-17, dengan tema di sepanjang minggu ini, firman Tuhan pedoman kehidupan, ya. Di dalam edisi Minggu 6 sampai 12 November 2022. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami menikmati karya keselamatan yang Tuhan kerjakan lewat salib Kristus, sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan masuk di dalam kerajaan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di kesempatan kali ini kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami sebagai anak-anak-Mu, kami percaya kami melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka di saat ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran-Mu. Tuhan pimpin dalam roh Tuhan sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, mari berbicara setiap kami dalam perenungan firman Tuhan di saat ini, sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dengan taat, dengan setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tidak izinkan satu roh setan iblis pun yang akan merampas kebenaran firman Tuhan dari setiap kehidupan kami. Kami sehati sepakat tolak dalam nama Yesus. Biarlah roh Tuhan yang terus menuntun kami, agar kami menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih, indah ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan kita di kesempatan kali ini bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab, ya. Tentunya dalam Keluaran 20 ayat 1 hingga yang ke-17. Kemudian apa yang menjadi pesan teks, ya. Dan yang terakhir, apa yang menjadi implikasi berhubungan dengan tema di sepanjang minggu ini, firman Tuhan pedoman kehidupan. Dan saudara, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa kabar di hari ini? Kami selalu berdoa agar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas kitab Keluaran, kitab kedua dalam Perjanjian Lama yang juga disebut sebagai Exodus, yang diterjemahkan sebagai Keluaran. Baru dengar DP kata, apalagi baca DP isi kitab, kita akan melihat bahwa kata dasar keluar di sini yang menjadi keluaran memang menjelaskan apa yang paling banyak dibahas dalam kitab ini, yaitu berbicara mengenai bagaimana Allah memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan mereka keluar menuju ke tempat yang dijanjikan Tuhan, yaitu ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kita tahu bahwa sejarah ini diawali saat masuknya Yakub sekeluarga di Mesir, karena kita tahu ada kelaparan di Kanaan dan Yusuf kemudian menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Tentunya kita tahu ceritanya di kitab Kejadian melewati proses yang sangat panjang. Lalu keturunan Yakub atau yang disebut Israel itu tidak kembali ke Kanaan tetapi menetap di Mesir. Nah, mengakhiri kitab Kejadian kita membaca Yakub mati, Yusuf anaknya yang adalah pemimpin Mesir juga mati. Kemudian di awal kitab Keluaran menjelaskan berapa banyak anak-anak dari Yakub atau Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, puncaknya dapat kita baca di Keluaran 1 ayat 7 sampai 8. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf.
Maka itulah awal Mesir menindas keturunan Israel atau bangsa Israel. Sehingga ketika Musa lahir, dia kemudian punya keinginan dan melakukan, dia membela bangsanya dan dia meminta Israel untuk pergi. Dan seterusnya sampai Israel memang keluar dari Mesir dengan pertolongan Allah dalam kepemimpinan dari Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa adalah tokoh dalam kitab ini. Juga disebut sebagai penulis sama seperti kitab-kitab Taurat lainnya. Pendidikan Musa di istana Firaun membuat dia dapat berhubungan dengan kesusastraan dunia kuno. Dan hal ini menjadi satu alasan jika Musa sebagai penulis di samping pembuktian lainnya. Misalnya catatan Keluaran sendiri bahwa pertama, menurut Keluaran 17 ayat 14 atau 34 ayat 27, Allah menyuruh bahwa Allah menyuruh Musa menulis sebuah kitab. Kedua, dan Musa menulis sebuah kitab di Keluaran 24 ayat 4 sampai 7. Ketiga, ia menamai kitab itu Kitab Perjanjian di Keluaran 24 ayat 7. Memang tidak dibahas panjang dalam ruang ini, namun perlu disampaikan bahwa kitab Keluaran ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Allah bertindak dalam sejarah. Allah membebaskan Israel dari perbudakan dan menyertai mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Maka kitab ini menuliskan sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Bapak Ibu Saudara, dalam teks hari ini nantinya kita akan melihat bahwa Tuhan tetap setia menuntun, mengarahkan Israel melalui kepemimpinan Musa, dan Tuhan Allah lah yang memberi 10 hukum, dan karena itu ini menjadi pegangan bagi bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas apa pesan teks dari bacaan kita di hari ini. Nah, pesan teks ini dapat dimengerti jika kita tentu terlebih dahulu membaca Alkitab, dan itu bisa dimulai dari beberapa pasal sebelum sampai pada perikop setelah bacaan hari ini. Nah, bacaan kita Ulangan 20 ayat 1 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ke-10 firman. Kami telah membaginya dalam beberapa pokok pikiran, yaitu yang pertama ayat 1 sampai 2 mengenai firman Tuhan, kemudian yang kedua ayat 3 sampai 11 tentang firman dengan makna vertikal, kemudian ayat 12 sampai 17 tentang firman dengan makna horizontal. Mari membahasnya bersama-sama, namun mengawalinya di sini kita harus memiliki pemahaman yang sama dulu ketika hendak merenungkan bagian ini. Nah, 10 hukum atau ke-10 hukum Taurat atau ke-10 firman adalah firman yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, dan sebagaimana dijelaskan pada pasal sebelumnya bacaan kita bahwa ini disertai peristiwa yang sangat dahsyat ketika disampaikan firman ini, yaitu saat bangsa Israel itu sudah ada pada bulan ketiga setelah mereka keluar dari perbudakan di Mesir, dan posisi mereka pada waktu itu ada di Gurun Sinai. Nah, mari kita lihat menurut pembagian pokok pikiran. Pertama, kita melihat ayat 1 sampai 2 mengenai firman Tuhan. Di sini jelas ketika kita baca ayat pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Kata lalu menunjukkan sesuatu yang terjadi setelah. Maka 10 hukum Tuhan diberikan mengikuti kedahsyatan yang terjadi di Gurun Sinai, yaitu terjadi di depan mata seluruh bangsa Israel. Dan kemudian diikuti dengan ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya, sebelum menyampaikan ke-10 perintah,
Allah mengawali dengan menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Dengan demikian, Allah ingin menyatakan kepada seluruh umat bahwa ke-10 perintah itu diberikan bukan dengan semena-mena atau semata-mata untuk menambah beban umatnya, melainkan justru untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang dikasihi Allah. Allah rindu umat Israel ini hidup sebagaimana layaknya umat yang telah ditebus menjadi milik kepunyaannya, yang tentunya hidup berbeda dengan hidup mereka sebelumnya saat mereka menjadi budak. Kini mereka telah keluar dari Mesir. Mereka akan menuju ke tanah perjanjian. Mereka membutuhkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup dalam melangkah ke depan atau petunjuk terbaik, dan itu adalah firman Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, ayat 3-11 tentang firman dengan makna vertikal. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara vertikal itu bicara garis lurus dari atas ke bawah. Ini bicara hubungan antara Tuhan Allah dengan manusia. Nah, pada ayat 3-11 ini bicara mengenai 4 hukum Tuhan. Yang pertama yang bertujuan menjelaskan tuntutan ketaatan umat kepada Tuhan Allah. Allah berfirman dan umat Israel mendengar, sehingga perlu ada relasi yang dibangun dari atas ke bawah, begitupun sebaliknya berupa ketaatan. Mengenai apa saja itu? Hukum yang pertama itu dibaca di ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini berbicara jelas mengenai Allah. Pakai huruf kecil ya, tanda kutip. Artinya bukan Allah Israel. Umat diminta untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan Allah saja. Sehingga mau ibadah, mau penyembahan, berbagai bentuk ketaatan dan syukur hanya dapat berpusat kepada Tuhan Allah yang berfirman. Bukan Allah yang disebut oleh bangsa lain, tetapi yang adalah Allah di lain Allah Israel, selain Allah Israel ya. Tidak bisa ada Allah lain dalam kehidupan umat. Hukum yang kedua itu ada di ayat 4-6. Saya bacakan ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan hukum yang pertama. Allah Israel bukan hanya melarang adanya Allah lain, tapi juga melarang bentuk ibadah dan penyembahan dengan cara-cara yang tidak sesuai perintah Tuhan. Mengapa? Jelas karena Tuhan Allah jauh lebih berkuasa dari apapun. Dia maha hadir tanpa harus melalui patung dan sebagainya yang memang pada waktu itu diidentikan sebagai tanda kekuatan Allah, kehadiran Allah. Tapi di sini dilarang, jelas bahwa Tuhan Allah melarang semua bentuk penyembahan berhala. Ayat 5 bilang jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu justru bertentangan ya. Tidak ada bentuk ibadah dan penyembahan di luar kepada Allah Israel. Tetapi selanjutnya dia katakan di sini, di ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kembali kepada firman Allah, perintah Tuhan. Allah mengasihi, menunjukkan kasih setia kepada yang hidupnya memegang ketetapan dan perintah Tuhan. Nah, selanjutnya hukum yang ketiga itu ada di ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini bermaksud mengingatkan bahwa namanya kudus dan benar. Jangan sampai dipakai untuk mengucapkan sesuatu apalagi dengan tujuan jahat. Ketika kita misalnya ya mau diajarkan
adili dan kemudian pakai nama Tuhan untuk menguatkan pernyataan, apalagi itu dusta. Allah tidak mau. Allah menghendaki bahwa namanya dipakai untuk kita puji, kita muliakan, kita tinggikan, kita agungkan, dan bukan untuk maksud lain. Yang terakhir, yang keempat atau hukum keempat itu ada di ayat 8 sampai ayat 11. Saya bacakan ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bicara mengenai hari Sabat atau hari peristirahatan. Maka sebagai manusia yang bernafas harus menghormati hari ini dan mengkhususkannya, menguduskannya. Artinya bukan tentang hari ini itu yang berbeda dari yang lain, namun Allah menghendakinya, dan ini bicara bagaimana ketaatan kepada Allah. Jangan backing kerja, artinya sikap tidak hormat kepada Dia yang berfirman, padahal itu jelas hari Sabat atau hari peristirahatan. Karena dituliskan di sini ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami tidak cukup waktu untuk menjelaskan apa itu Sabat ya, apalagi pada orang Yahudi dengan berbagai aturan Sabat. Namun dalam konteks bacaan ini setidaknya kita melihat dua hal. Satu, Allah mau umat untuk tidak selalu berjalan, tidak selalu bekerja, namun punya waktu istirahat. Seperti Tuhan juga punya hari istirahat, dan ini menyangkut ingatlah. Kemudian Tuhan mau kita memiliki kepekaan, membangun kedekatan dengan Allah. Kata Tuhan, kuduskanlah. Dan itu yang disampaikan ya, bahwa Allah memberkati. Karena ini adalah hari yang diberkati, maka pakailah untuk memuliakan Tuhan dan berhenti dari segala pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dengan pokok pikiran yang ketiga ayat 12-17 tentang firman dengan makna horizontal. Pada bagian ini kita melihat apa itu horizontal ya, atau mendatar. Ini penting kemudian bahwa setelah relasi manusia dengan Allah, Allah yang berfirman dan manusia yang mendengar, dalam hal ini umat Israel, kini Dia, Allah yang berfirman itu menegaskan kewajiban antar sesama umat. Ada 6 hukum pada bagian ini, dimulai dengan hukum yang kelima, ada di ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kata hormat di sini memakai kata kabed. Ini kembali menekankan kepada kita pada beberapa hal. Pertama, hormat pak ayah dan ibu. Ini menunjuk orang tua ya, tetapi dibedakan jenis kelaminnya, menunjuk pada orang tua dalam arti anak-anak harus kabed kepada ayah dan juga kepada ibu. Tidak hanya kabed kepada ayah dan kemudian tidak kepada ibu, tapi keduanya, orang tua. Ini dirinci agar benar dapat diperhatikan. Bicara tanah, maka saya sendiri lebih suka menjelaskan bahwa perintah ini, kedua ya, perintah ini, hal kedua bertujuan agar saat umat tahu menghormati orang tua, dalam hal ini ayah dan ibunya, umat Israel menghormati ayah ibunya, maka keluarga mereka akan tetap terjaga sampai turun-temurun, dan itu akan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalau tidak ada hormat, maka habislah generasi berikut. Siapa lagi yang akan mewarisi tanah perjanjian itu? Nah, selanjutnya hukum yang keenam. Ini mulai dari ayat 13, kita gabungkan ya. Hukum ke-6, ke-7, dan ke-8. Dimulai ayat 13, hukum ke-6. Jangan membunuh. Saya jelaskan sekaligus karena memang ini pendek ya. Kalau bicara tentang jangan membunuh, ini bicara bagaimana manusia menjadi manusia yang menghormati orang lainnya.
tidak mengambil nyawa siapapun, karena itu adalah hak Allah, bukan manusia. Kita hanya sesama ciptaan. Kemudian jangan merusak lembaga perkawinan. Makanya ayat 14 sebagai hukum ketujuh, jangan berzina. Semua bentuk penyimpangan seksual menjadi dosa dan kekejian. Karena itu diingatkan, Allah adalah kudus. Allah menghendaki kita hidup kudus. Allah menentang setiap bentuk kenajisan. Dan sudah kami jelaskan panjang lebar di pertanyaan MTPJ khusus untuk bagian ini ya. Segala bentuk perbuatan seksualitas yang tidak berkenan kepada Allah adalah dosa. Lanjut dengan ayat 15. Di sini dituliskan jangan mencuri sebagai hukum yang ke-8. Kalau bukan milik umat ya jangan ambil. Hormatin milik orang agar kekeluargaan antar umat tetap terjaga dengan hikmat, menggunakan apa yang ada pada kita, menghormati milik orang lain. Lanjut. Kemudian kita lihat ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, yang adalah hukum yang ke-9. Ketika seseorang berdiri sebagai saksi, maka dia harus berbicara dengan jujur ya. Apalagi ketika mau diadili, kemudian dia diminta untuk menyaksikan suatu perkara, maka perkatakan sesuatu apa adanya sebagaimana yang dia saksikan. Tidak boleh memutarbalikkan kesaksian, karena itu mendatangkan hukuman Tuhan, ketidaktaatan pada firman hukum ke-9. Yang terakhir, hukum ke-10 ada di ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bukan mencuri, tapi spesifik baru mengingini saja, so melawan Tuhan. Mengapa? Keinginan manusia sering menjerat manusia. Makanya hal ini diingatkan kepada umat Tuhan. Jelaslah sekarang melalui 10 hukum Taurat ini, Allah mempedulikan umatnya dalam relasi mereka dengan Tuhan Allah, tapi juga menyangkut kewajiban sebagai sesama umat Tuhan. Makanya firman Allah ini ditujukan secara vertikal dan horizontal. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai firman Tuhan, pedoman kehidupan. Bacaan kita Keluaran 20 ayat 1-17 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama, melihat tema minggu ini. Di MTPJ ditulis alasan pemilihan tema yang menjelaskan kata pedoman, bicara tentang alat untuk menunjukkan arah. Pedoman yang salah, maka tidak akan sampai ke tujuan atau maksud suatu hal, atau salah jalan. Pedoman menjadi pegangan untuk melaksanakan sesuatu. Maka hari ini kita belajar 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat sebagai pedoman umat Israel. Pahami dulu bahwa Taurat atau Torah itu sebenarnya memiliki pengertian instruksi atau pengajaran. Jadi Taurat tidak identik justru dengan hukum, tapi identik dengan instruksi, arahan. Tuhan memberi perintah, Tuhan memberi pengajaran, Tuhan memberikan hal-hal yang perlu kita mengerti supaya kita sampai hari ini yang hidup saat ini dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Meskipun Tuhan mengatakan cuma ingat firman, tidak cukup, karena bukan mereka yang ingat. Bukan mereka yang mengerti secara kognitif saja, tetapi bicara tentang kita yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah orang yang memiliki, kalau fondasi dia fondasi yang stabil ya. Kalau pedoman maka DP pedoman itu kuat, benar adanya. Sehingga ibaratnya ada banjir besar sekalipun yang datang, maka rumah yang didirikan di atas firman itu akan tetap kokoh. Jadi ingat firman tidak cukup, harus dijalankan. Tetapi kalau mau menjalankan tapi tidak ingat, maka tidak akan juga bisa, mana mungkin ya. Maka saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita
yang rindu untuk melakukan kehendak Tuhan dengan menghidupi pertobatan yang sejati, memahami firman Tuhan, suka belajar firman Tuhan. Kita bukan cuma sekedar baca sampai hafal, tetapi juga meminta Tuhan menuntun kita untuk melakukannya kehidupan hari lepas hari. Sama ada orang Israel, orang dilatih baca, hafal, mengerti, dan bahkan itu diajarkan berulang-ulang sampai ke anak cucu ya, di waktu berjalan tidur, di waktu berjalan duduk dan seterusnya. Orang tua juga punya tugas untuk mengajarkan firman kepada anak-anak. Dan bagaimana dengan kita ya? Masihkah kita setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya? Nah, itu jawab masing-masing. Yang kedua, kasih Allah yang menuntun umat Israel keluar dari perbudakan. Dia juga sangat mengasihi saya, mengasihi Bapak Ibu Saudara seiman dimanapun berada yang mendengarkan video ini, yang firman ini juga sampai kepada mereka. Siapapun kita yang saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan, kita menghadapi perbudakan seperti yang dialami bangsa Israel karena ketidakadilan, karena pekerjaan, karena sesuatu yang tidak menentu, yang seakan-akan membelenggu kita. Ingatlah satu hal yang pasti, Tuhan yang berbicara. Dia adalah Allah yang menuntun umat Israel dan juga akan menuntun kita untuk keluar dari setiap pergumulan dan masalah kita. Tuhan memang tidak pernah janji hidup kita aman-aman saja karena ada Tuhan. Tapi Dia janjikan bahwa siapa yang setia sampai pada akhirnya, dia akan memperoleh hidup yang kekal dengan mengimani keselamatan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi hidup kita. Yang ketiga, kami jelaskan dalam video pertanyaan MTPJ bahwa 10 hukum ini telah digenapi dengan kehadiran Kristus yang merangkumnya ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40 mungkin sudah jadi hafalan kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya, itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hukum yang kedua yang sama dengan itu ya. Ada yang pernah tanya saya, terus kenapa masih bahas 10 hukum Taurat, 10 hukum ini? Saya bilang karena ini menjelaskan aturan yang indah dari Allah yang akan terus menyadarkan ketidakmampuan kita menjadi manusia yang tidak bisa sempurna. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena kalau ukurannya harus memenuhi atau melakukan penuh hukum Taurat itu dengan berbagai yang kita bahas di hari ini akan sangat sulit. Maka kita butuh Tuhan Yesus dan Dia menjadi ganti kita. Syukur kita atas anugerahnya, kita terima itu dan respon kita itu kita lakukan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, akhir-akhir ini memang banyak sekali ya penyesatan. Banyak sekali pengajaran yang kadangkala kalau tidak difilter itu di luar dari iman Kristen. Maka gereja harus punya pedoman, yaitu firman Tuhan. Gereja harus peka bahwa di era revolusi industri 4.0, 4.0 bahkan 5.0 ini ya, orang itu sangat-sangat butuh firman Tuhan sebagai pedoman kita supaya tidak jatuh kepada berbagai bentuk tanda kutip ala modern, berhala modern, persinahan modern, anak-anak muda yang so ketagihan, yang so nonton video porno dan terjebak dalam pornografi. Kita butuh firman agar supaya kita dimampukan untuk dapat keluar ya, menghidupi pertobatan yang sejati. Atau mungkin berbagai hal ya, ketika kita punya wanita idaman lain, pria idaman lain, meninggalkan kekudusan berumah tangga dan akhirnya masuk dalam ranah persinahan, ataupun kita yang mulai membuat uang itu segalanya dan sebagainya. Kita betul-betul ada di masa yang tidak gampang ini, tapi kita bisa melaluinya dengan Tuhan. Maka sekali lagi, jadikan firman pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang boleh kami sharingkan. Semoga jadi berkat dan kami percaya tetap akan jadi berkat firman Tuhan itu kepada saudara. Ya. Nah sekarang kita akan mengakhiri ya, karena waktu yang memisahkan kita akan berjumpa nanti minggu depan. Silakan hambanya untuk menutup doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang menganugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kedua hamba-Mu, Eki dan Tuti, yang boleh berbagi melalui media YouTube ini. Kami meminta hikmat Tuhan, agar supaya kami terus diberi kemampuan dan kebenaran firman diperkatakan dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pendengar. Biar Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkan hikmat yang daripada sorga, sehingga setiap pendengar melalui perenungan ini semakin diberkati dan dipakai dalam kerja pelayanan. Dalam keadaan apapun, kami meminta berkat Tuhan. Kami meminta kesembuhan bagi yang sakit. Kami meminta penghiburan bagi yang berduka. Kami meminta kekuatan bagi yang dalam kelemahan. Sehingga hanya dalam perkenanan Tuhan, melalui firman-Mu yang menghidupkan, kami terus dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah Bapak Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.